kita semua. Miss Sarah, kita tetap bersuka cita untuk memuji Tuhan hari ini. Kita akan memuji Tuhan, kita bernyanyi dari terbit matahari sampai pada masa. Kita akan terus memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Allahku besar, kuat dan perkasa. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat lagu pujian untuk boleh menyambut cerita firman Tuhan. Kita bernyanyi, firman Tuhan ada di hatiku. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Oh yeah. Kan sekali lagi lagu ini, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Oh yeah. Apa kabar semuanya hari ini? Kira-kira semuanya sukacita nggak daripada Tuhan kita Yesus Kristus? Coba lihat temannya kanan dan kirinya. Kira-kira sudah happy nggak ya wajahnya? Coba dulu. Oh, kalau sudah happy, ayo katakan sekali lagi seperti lagu pujian kita yuk. Mari bergembira dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun sekarang masih selalu di rumah, gak bisa pergi kemana-mana, atau main ke mall, atau jalan-jalan berenang, tapi tidak masalah. Yang penting Tuhan tetap bersama dengan kita. Nah, hari ini, oh iya, belum perkenalkan diri Miss-nya ya. Oke, kenalkan. Nama Miss ini adalah Miss Irene. Nah, adik-adik boleh memanggil dengan Tante Iren, karena Tante sudah menikah dan punya anak satu.
Boleh juga memanggilnya dengan Miss Iren atau dengan Ibu Guru sekolah minggu ini. Atau memanggil dengan Tante Iren. Terserah deh mana yang suka dengan panggilannya. Oke, hari ini Miss bukan bercerita tentang Tante atau Ibu atau Miss Iren. Tapi di sini Miss Iren mau cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, sebelum Miss cerita tentang Tuhan Yesus, Miss mau tanya dulu, siapa di sini yang suka takut? Kalau nanti disuruh pergi ke suatu tempat, takut. Kalau nanti ketemu orang, takut. Atau takut yang lain. Nah, siapa di sini yang suka takut ya? Miss Iren juga terkadang mau takut, tapi kita sama-sama belajar ya nak ya. Hari ini Tuhan mau ajarkan kita supaya kita tidak takut. Nah, mau tahu nggak ceritanya? Ayo, siapa yang mau tahu? Angkat tangannya dong. Sekali lagi, Miss mau lihat dulu semuanya anak-anaknya angkat tangan. Oke, semua sudah angkat tangan, sekarang turunkan tangannya. Nah, sekarang sebelum kita mulai cerita firman Tuhan hari ini, Miss mau ajak semua anak-anak, yuk lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Ayo anak-anak yang rindu belajar firman Tuhan, yang rindu mengenal Tuhan Yesus, ayo belajar melipat tangan, tutup mata, menghormati Tuhan Yesus, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah jagai kami sehingga hari ini pun Tuhan, walaupun di masa kami tidak bisa keluar, tidak bisa main ke mall, tidak bisa pergi sesuka hati kami, tapi kami tahu Tuhan sungguh mengasihi kami. Hari ini kami mau belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana murid-murid yang takut, akhirnya Tuhan ajari. Tuhan berikan pengertian supaya tidak takut ketika memanggil nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Ya, kita akan mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Semua duduk rapi, duduk tenang, tidak mengganggu teman. Setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, Tuhan Yesus ingin berdoa kepada Bapa di surga. Nah, dari sini kita juga belajar, walaupun Yesus itu adalah Tuhan, walaupun di situ adalah Raja, tapi dia tetap mau berdoa, menyatakan keinginan hatinya kepada Bapa di surga. Nah, setelah itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalian pergi dulu ke seberang. Nah, kenapa ya Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi dahulu, sedangkan Tuhan Yesus tidak ikut dengan murid-muridnya? Nah, mau tahu kan? Nah, Tuhan Yesus ingin menyatakan sesuatu kepada murid-muridnya. Saat ini juga Tuhan Yesus ingin mengatakan sesuatu kepada adik-adik yang ada di rumah, yaitu bagaimana Tuhan itu memang adalah Tuhan yang harus kita sembah. Nah, setelah Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi mendahulunya ke seberang, nah dia pun pergi ke atas bukit, dia berdoa di sana. Ya Tuhan menyatakan segala keinginannya, atau mungkin Tuhan merasa ada sesuatu hal yang Tuhan mau nyatakan kepada Bapa, dia pergi berdoa ke bukit. Nah, saat itu murid-muridnya dalam perjalanan ke seberang. Nah, setelah mereka berjalan, mendayung kapal mereka sudah mulai berjalan bermil-mil jauhnya. Mungkin sudah di tengah-tengah laut. Nah, saat itu datang angin badai. Nah, angin badai itu kira-kira bagaimana ya adik-adik? Badai itu adalah angin yang sangat kencang. Itu bisa membuat kita olang-aling. Nah, saat itu di tengah-tengah danau itu, muridnya mendapatkan angin badai yang menghantam kapal mereka. Mungkin pergi ke kanan dan pergi ke kiri.
sangat takut loh adik-adik, karena mereka pikir kapal ini akan tenggelam. Nah, saat itu mereka berteriak-teriak, walaupun mungkin tidak ada orang di sekitar mereka, tapi mereka berteriak-teriak, tolong, tolong kami, tolong. Dan mungkin mereka memanggil, ya Tuhan, tolong kami. Dan saat itu kira-kira Tuhan Yesus yang berada di atas bukit mendengar nggak ya adik-adiknya? Iya benar, Tuhan Yesus itu mendengar teriakan murid-muridnya. Sama juga ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus, mungkin ada yang sedih atau yang lagi senang karena dapat kado dari papa mama atau yang lain. Waktu kita berdoa atau kita berteriak-teriak di kamar kita, ingat Tuhan Yesus dengar loh suara kita. Nah, saat itu ketika Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya sedang dalam bahaya, Tuhan Yesus pun datang menghampiri mereka. Bagaimana caranya? Memang Tuhan Yesus punya kapal yang lain ya adik-adik? Iya benar, gak ada kapalnya. Kapalnya cuma satu dan itu sudah dinaiki oleh murid-muridnya. Nah, maka Tuhan Yesus adik-adik berjalan di atas air. Nah, kira-kira di tempat ini ada nggak yang bisa berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus? Ada? Coba Miss dengar. Ada? Oh, tidak ada. Ya benar. Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air karena Dia Tuhan. Nah, saat itu ketika Tuhan Yesus menghampiri murid-muridnya dengan datang berjalan di atas air, ketika muridnya berteriak-teriak minta tolong, nah dari jauh salah satu muridnya melihat, mereka berteriak, mereka sangat ketakutan. Coba semua dulu, coba buat dulu gerakan dan wajah ketakutannya. Gimana coba kalau ketakutan? Iya, seperti itu ketakutan. Yang pertama ketakutannya kapalnya mau tenggelam. Yang kedua ketakutannya mereka pikir mereka sedang melihat hantu. Nah, saat itu Tuhan Yesus semakin dekat ke kapal murid-muridnya. Dan setelah dekat, akhirnya murid-muridnya pun melihat salah satu muridnya bernama Petrus. Dan lihat sana, itu guru kita, itu Tuhan Yesus. Nah, saat itu Petrus yang sangat semangat ketika melihat Tuhan Yesus, karena dia adalah murid salah satu yang disayangi oleh Tuhan Yesus. Dia bilang, Yesus, Yesus, engkaukah itu? Maka Tuhan Yesus bilang, iya, ini aku Petrus. Nah, saat itu Petrus bilang, langsung dia berani saat itu. Tadinya Petrus ketakutan dan berteriak-teriak. Tapi ketika dia tahu itu Tuhan Yesus, dia bilang, Yesus, kalau memang itu kamu, suruhlah aku datang kepadamu. Maka Tuhan bilang, kemarilah Petrus. Nah, Petrus pun keluar dari kapalnya dan dia mulai berjalan di atas air. Setelah Petrus berjalan di atas air, ada sedikit angin sepoi-sepoi datang. Nah, pertama-tama kan adik-adik, Petrus itu sangat berani. Maka dia bilang, Yesus, kalau kamu itu suruhlah aku ke sana. Nah, dia berani berjalan, tapi karena sedikit saja angin yang dia rasakan, padahal bukan angin badai loh adik-adik. Tadi waktu kapal mereka diombang-ambingkan, itu memang angin badai. Ini hanya angin kecil. Nah, waktu Petrus mulai berjalan, dia rasakan ada angin. Dia mulai takut. Ada angin. Jangan-jangan nanti aku jatuh tenggelam. Nah, karena Petrus mulai takut, maka dia mulai tenggelam. Tolong aku, Yesus.
oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menarik Petrus dari dalam air. Tuhan Yesus bilang, "Hai kamu yang kurang percaya, kenapa kamu bimbang?" Nah, saat ini kira-kira adik-adik di sini ada yang kurang percaya sama Tuhan Yesus, ada yang lagi bimbang. Kira-kira Tuhan Yesus itu benar nggak ya bisa mengampuni dosaku? Kira-kira Tuhan Yesus itu benar nggak ya anak Tuhan? Nah, hari ini firman Tuhan bilang kepada kita adik-adik, jangan bimbang. Nah, mungkin sekarang kita lagi ada masalah yang disebut-sebut. Ayo, siapa yang tahu sekarang yang lagi tren apa ya yang membuat kita tidak bisa pergi keluar rumah? Apa ya nama penyakitnya itu? Ada yang tahu? Iya benar, virus corona. Nah, walaupun saat ini kita sedang di mana-mana cerita tentang virus corona, dengar ada yang sakit karena virus corona. Nah, hari ini firman Tuhan bilang, jangan bimbang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus itu tahu apa yang kita katakan, apa yang kita minta dalam doa kita. Tuhan Yesus itu tahu. Nah, hari ini juga seperti firman Tuhan itu, ketika Petrus akhirnya bimbang, Tuhan bilang jangan bimbang. Nah, setelah itu, setelah Petrus diangkat dan akhirnya mereka kembali ke kapalnya, murid-muridnya pun semakin yakin bahwa Yesus yang mereka ikuti, Yesus yang mereka sebut guru, memang benar adalah anaknya Allah. Siapa itu Allah ya? Allah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan Miss Iren, yang menciptakan adik-adik yang di rumah. Nah, kalau Tuhan yang menciptakan kita, ingat firman Tuhan bilang hari ini, jangan bimbang. Tuhan Yesus itu mendengar semua yang kita butuhkan. Oke, demikian firman Tuhan kita hari ini. Ingat, Tuhan katakan Dia adalah Tuhan yang sanggup menghapus dosa adik-adik. Maka jangan bimbang. Tuhan Yesus itu jalan ke surga. Maka jangan bimbang. Tuhan Yesus itu yang nanti membawa kita ke surga. Maka jangan bimbang. Yang pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Minta ampun tentang hidup kita yang mungkin nakal, atau suka kali berbohong, atau suka sekali melawan mama papa, atau hal-hal yang lain yang Tuhan tidak suka. Datang kepada Tuhan Yesus, berdoa minta ampun, katakan semua dosa yang adik-adik ingat, dan bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini aku mau menjadikan Engkau Tuhan dan Rajaku. Masuklah ke dalam hatiku menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Maka yakinlah Tuhan Yesus mau mengampuni dosa adik-adik. Jangan bimbang. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Kita mau tutup dengan doa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengar cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Dan hari ini Tuhan mengajarkan kami supaya tidak bimbang, karena Engkau adalah Tuhan dan menjadi jalan keselamatan kami, menjadi jalan keselamatan untuk adik-adik yang ada di rumah sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Baiklah adik-adik, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Sekarang Miss mengajak kita untuk boleh menghafal ayat hafalan ya. Miss akan buat gerakannya, adik-adik ikutin. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku,
Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya, itu ya adik-adik ayat hafalan kita untuk ibadah kita hari ini. Silakan dihafal ya. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bernyanyi cumbi-cumbi dam dam dam.